Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rizky Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman atau ringkasan untuk ujian UTS Agama Islam. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja pembahasannya. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas hakikat ibadah. Untuk hakikat ibadah merupakan puncak ketaatan, puncak ketundukan, puncak penghinaan diri, dan puncak pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keempat keadaan ini sebagai pilar-pilar beribadah kepada Allah semata dengan apa-apa yang telah disyariatkannya, sehingga pada akhirnya akan membawa ibadah yang dilakukan sebagai tujuan hidupnya. 2. Ibadah maddah dan khairum maddah. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, terdapat ibadah maddah atau ibadah khasyah atau khusus, dan ibadah khairum maddah atau ibadah ammah atau umum. Islam memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, yaitu memberikan prinsip berupa beribadah hanya menyembah Allah sebagai wujud, hanya mengesahkan Allah, beribadah tanpa perantara, beribadah dilakukan secara ikhlas, dan beribadah sesuai tuntutan syariat. 3. Fungsi ibadah dalam kehidupan manusia. Di antaranya 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. 2. Membentengi manusia dari perbuatan keji dan mungkar. 3. Memiliki solidaritas dengan sesama manusia lainnya. 4. Melatih disiplin. Dan kelima, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah ibadah dalam kehidupan manusia antara lain: 1. Terbebas dari kesyirikan, menggapai ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, menumbuhkan jiwa sosial, mengikis sifat kikir, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meraih martabat liqa'ilillah, menjadi sebab terkabulnya doa-doanya, menumbuhkan kejujuran, berhati ikhlas, melatih kedisiplinan, dan menjadikan sehat jasmani dan rohani. 4. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah difokuskan pada 4 ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah maliyah atau harta, ibadah haji. Nilai-nilai spiritual ibadah. 1. Salat mendekatkan manusia kepada Tuhannya. 2. Salat dapat mendidik untuk senantiasa menjaga kesucian fitrah, untuk berlaku jujur. 4. Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. 5. Membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. 6. Salat sebagai penebus dosa. Nilai-nilai spiritual ibadah puasa. 1. Membersihkan jiwa. 2. Menumbuhkan kesabaran. 3. Bersikap syukur dan ikhlas. 4. Melatih kepedulian atau empati. 5. Menyehatkan jasmani dan rohani. Ketiga, nilai-nilai spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan manusia merupakan merefleksikan nilai spiritual dan nilai serti. Nilai-nilai spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan manusia merupakan merefleksikan nilai spiritual dan nilai serti atau kedermawanan yang memiliki fungsi ganda, yaitu ta'zkiyat an-nufus atau penyucian dan pembersihan diri dari harta, dan refleksi kesolehan sosial. 4. Nilai-nilai spiritual ibadah haji. Antara lain, ibadah haji sebagai manifesti ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ta'zim syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagai tadabur, dan ibadah haji sebagai rillah muqaddasah atau perjalanan suci. Baik, untuk selanjutnya kita membahas pembahasan kedua kita, yaitu salat dan makna dan spiritual salat. Pengertian salat. Salat secara bahasa berarti doa atau permohonan
atau rahmat secara terminologis memiliki pengertian ibadah yang mengandung di dalamnya ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ibadah salat dan Islam mempunyai ketentuan yang sangat penting. Antara lain, ibadah pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perintahnya langsung diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sebagai tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. 2. Kewajiban salat. Beberapa dalil Al-Quran dan hal hadis menunjukkan kewajiban salat fardu 5 waktu antara lain Surah An-Nisa ayat 103, Surah Al-Baqarah ayat 3, Surah At-Taha ayat 14, hadis riwayat Bukhari 8 dan 1395 dan hadis riwayat Muslim 113 dan 121. Tujuan dan fungsi salat. Tujuan ibadah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mencegah tindakan keji dan mungkar. Adapun fungsi salat antara lain sebagai penghapus dosa, sebagai sebab Allah memberikan rahmat, petunjuk, keberuntungan, ridhonya, dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih. Allah akan memberi ampunan, rezeki, dan ketinggian derajat. Dan Allah mencegah manusia dari sifat keluh kesah dan kikir. Akhlak dan solat. Akhlak dalam solat yang dimaksudkan adalah seorang dalam melaksanakan ibadah solat dengan menghindarkan diri dari bid'ah atau penyimpangan dan menyesuaikan dengan tuntutan solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis makbullah. 5. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ancaman bagi seorang muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukumi syirik dan kufur. Di samping beberapa ancaman lainnya yaitu: pertama, mendapatkan siksaan yang sangat amat dahsyat di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. 2. Mendapatkan siksa al-wa'il di akhirat. Ketiga, mendapatkan kehinaan dan tidak mampu sujud di akhirat ketika seluruh kaum beriman sujud. 4. Merasakan siksa di neraka Sakor. Dan 5. Mendapatkan siksa di akhirat. Makna spiritual solat. Makna spiritual solat adalah upaya menggali nilai-nilai atau makna di balik ibadah solat. The spirit of solat, baik gerakan dan bacaan solat untuk meraih keberhasilan hidup manusia. A. Takbiratul Ihram memberikan pelajaran tentang penyerahan totalitas pada Yang Maha Awal, bahwa karenanya ada dan karenanya melakukan perjalanan hidup. Selain itu, takbir juga berarti pengungkapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. B. Makna spiritual gerakan sholat dengan posisi berdiri tegak melambangkan bahwa manusia selalu siap berjalan menjelajahi kehidupan. Sedangkan tegak memiliki makna bahwa kehidupan harus ditegakkan atau ditumbuhkan pada ruang waktu. Iman harus ditegakkan, akhlak harus ditegakkan, amalan pribadi dan amalan sosial harus ditegakkan. Posisi kepala menunduk ke arah tempat sujud memberikan pelajaran bahwa dalam pelajaran hidup akan tunduk dan patuh pada segala hukum dan kehendak Allah, bebas dari rasa kesombongan diri. Kedua tangan memegang ulu hati, simbol bahwa hati akan selalu dijaga kebersihannya, dan perjalanan hidup ini merupakan simbol kewaspadaan. Ruku adalah sebuah ajaran kembali kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu tidak pernah kita miliki secara pribadi. Semua yang datang dari Sang Pencipta akan kembali kepada Sang Pencipta. Semua yang dimiliki manusia hanyalah ujian. D. Gerakan i'tidal memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji pada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Dan juga melalui disyariatkan i'tidal dalam sholat, manusia berkomitmen tidak akan melenceng dari jalan Sang Pencipta dan tidak akan berpindah kepada jalan atau ajaran yang dalam menjalankan hidupnya di dunia ini. E. Sujud adalah penyerahan total kepada Sang Pencipta tanpa syarat dan simbol kepasrahan yang sangat total. F. Posisi duduk di atas kedua lutut saat melakukan duduk di antara dua sujud.
menggambarkan seseorang hamba yang bersimpah takzim di hadapan Allah, menyerahkan diri sepenuhnya, meminta ampun dengan sepenuh jiwa dan hati terhadap apa yang telah dilakukannya, menginginkan agar Allah memberikan ampunan dan memaafkannya, serta manusia menyatakan bahwa akan menjadikan hawa nafsu sebagai musuh. G. Ahtahiyat sebagai tahap pemantapan yang ditunjukkan dengan sikap menerima dari semua keputusan Sang Pencipta tanpa protes. H. Salam adalah penutup sekaligus awal dari mulanya praktek aplikasi sholat. Salam merupakan simbol dari putaran yang dimulai dari kanan ke kiri dengan poros badan yang menunjukkan bahwa hidup ini tidak sendiri, sehingga hendaknya menjabarkan salam dan berkah kepada sesama untuk saling bahu-membahu, menegakkan kehidupan yang harmonis dan tegaknya kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan di bumi Allah. Untuk pembahasan kedua kita sudah selesai. Kita akan memasuki pembahasan 3, yaitu puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Hakikat puasa. Ibadah puasa hakikatnya adalah menahan dan melambangkan kontrol diri, berlatih menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan biologis dengan niat ta'abbud dari sejak terbit hingga terbenamnya matahari semata-mata karena perintah Allah. Kewajiban puasa. Syariat puasa di bulan Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 dan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 7. Syariat puasa juga pernah diwajibkan pula kepada umat-umatnya nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Adam. 3. Tujuan dan fungsi puasa. Tujuan dari disyariatkan puasa bagi orang beriman adalah membentuk pribadi yang bertakwa, sementara fungsi ibadah puasa dalam kehidupan manusia diantaranya melatih sabar, pengendalian diri, disiplin, jujur, dan emosi. Hikmah puasa. Beberapa hikmah puasa diantaranya adalah 1. Sebagai sarana meraih ketakwaan. 2. Melatih mengekang dan mengarahkan jiwanya kepada hal-hal yang baik. 3. Allah melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa tanpa batas. 4. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. 5. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa, ia gembira karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Rabb-Nya. 6. Puasa dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang berpuasa. Dan ke-7, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Puasa dalam pembentukan insan berkarakter. Puasa membentuk karakter muttaqin dengan memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa, di antaranya menepati janji, sabar, benar atau jujur, menjalin silaturahmi, syukur, menjaga diri, kepedulian sosial, mengendalikan diri atau menahan amarah, pemaaf, berbuat kebaikan, bertaubat, dan zikir. Baik, untuk pembahasan ke-3 kita telah selesai. Kita akan memasuki pembahasan ke-4, yaitu haji dan makna spiritualnya dalam kehidupan. Hakikat haji. Haji diwajibkan atas orang yang berpuasa 1 kali seumur hidupnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Sejarah haji. Sejarah haji pertama kali disyariatkan oleh Allah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia adalah nabi yang dipercaya Allah untuk membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail di Makkah. Allah menggambarkan Ka'bah sebagai berikut, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat pada Ibrahim di tempat Baitullah, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beribadah, mereka yang rukuk dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 26. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji setiap tahun, dan setelah kematiannya praktik ini dilanjutkan oleh anaknya, namun secara bertahap.
Dengan berlalunya waktu, baik bentuk dan tujuan ritual haji berubah sebagai penyembahan berhala yang tersebar di seluruh Arabia. Ka'bah kehilangan kemurnian dan berhala ditempatkan di dalamnya. Dindingnya penuh dengan puisi dan lukisan, dan akhirnya lebih dari 360 berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah. Selama periode haji itu tersendiri, suasana di sekitar rumah suci layaknya seperti sirkus. Laki-laki dan perempuan mengelilingi Ka'bah dengan telanjang dengan alasan bahwa mereka menampilkan diri di hadapan Allah dalam kondisi yang sama seperti mereka lahir. Doa mereka menjadi bebas, tak lagi tulus mengingat Allah, malah berubah menjadi serangkaian tepuk tangan, bersiul, dan meniup tanduk. Bahkan kalimat talbiyah telah diselewengkan oleh mereka dengan tambahan-tambahan. Kan darah binatang yang dikorbankan dituangkan ke dinding Ka'bah, dan dagingnya digantung di tiang sekitar Ka'bah dengan keyakinan bahwa Allah menuntut daging dan darah hewan-hewan ini. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya, dengan daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad menyebarkan pesan-pesan tauhid yang sama bahwa Nabi Ibrahim dan semua nabi pendahulunya datang dengan membawa dan mendirikan hukum Allah di muka bumi. Nabi tidak hanya membersihkan Ka'bah dari segala kotoran, tapi juga mengembalikan semua ibadah haji yang dituntutkan oleh Allah di masa Nabi Ibrahim. Perintah khusus dalam Al-Quran diturunkan dalam rangka menghilangkan semua upacara palsu yang telah merajalela di pra-Islam. Semua tindakan tidak senonoh dan memalukan itu sangat dilarang dalam pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats atau mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat fisik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Surah Al-Baqarah ayat 197. 3. Kriteria haji mabrur, di antaranya: A. Segala amalan ibadah haji dilakukan dan berdasarkan di atas keikhlasan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan juga dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. B. Harta yang digunakan dalam melaksanakan haji tersebut adalah dari hasil harta yang halal. C. Melaksanakan serangkaian ibadah haji yang telah dituntutkan dan ditambah serta dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah lainnya yang menyertai, seperti halnya memperbanyak zikir di Masjidil Haram, memperbanyak sedekah di kala haji, dan berkata yang baik. D. Tidak melakukan perbuatan maksiat khususnya dalam melaksanakan ihram. E. Kebaikan dan amal solehnya meningkatkan setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan tiba di tanah air. 4. Hikmah haji, di antaranya: A. Menemukan jiwa tauhid yang tinggi. B. Pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. C. Menyatukan umat Islam sedunia menjadi ummah wahidah karena kesatuan akidah dan kesatuan ideologi. D. Mengajarkan sejarah, khususnya sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. E. Mendorong manusia untuk mengenal peta planet bumi, mengetahui tentang manusianya dan mengerti tentang masyarakatnya. F. Menjadi muktamar akbar umat Islam sedunia sekali setahun untuk membahas dan memecahkan segala problem Islam. 5. Makna spiritual ibadah haji, di antaranya: A. Ihram merupakan kesucian diri dengan mengontrol keinginan dan nafsu. B. Tawaf adalah hidup di dalam lingkaran ibadah. C. Syai lambing meningkatkan etos kerja sebagai khalifah. D. Tahallul tentang pelajaran sosial secara individual. E. Wukuf sebagai upaya menggalang potensi dan jaringan, menyusun langkah dan program umat, mengatur strategi menghadapi tantangan dan masa depan. F. Musdalifah
merupakan persiapan menghadapi ancaman dan tantangan. G. Melontar jumrah di Mina adalah semangat perjuangan dan menyembelih kurban sebagai bentuk lambang pengorbanan kepada Allah SWT. Baik, untuk pembahasan kita yang keempat telah selesai. Kita akan melanjutkan pembahasan kelima. Untuk pembahasan kelima, kita akan membahas tentang ibadah maliyah dan makna spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk ta'abbud pada Allah. Macam-macam ibadah maliyah dalam Islam adalah zakat, infak, sedekah, fidyah, kifarat, kurban atau udhiyah, akikah, al-hadyu, dan dam. 2. Urgensi ibadah maliyah. Urgensi ibadah maliyah dilihat dari berbagai segi, antara lain: pertama, secara syariat. Ibadah maliyah sebagai pembuktian ketaatan kepada syariat Allah. Kedua, secara sosial. Ibadah maliyah berfungsi untuk membangun stabilitas kehidupan sosial dengan mengikis kesenjangan dan menjaga keseimbangan hidup serta menghindari ketidakadilan sosial. Ketiga, secara pribadi. Ibadah maliyah berfungsi untuk menumbuhkan kepekaan hati kepada sesama manusia. Ibadah maliyah membersihkan hati dan kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, kezaliman terhadap kaum kafir, miskin. Secara perekonomian, ibadah maliyah berfungsi untuk mengembangkan pemanfaatan harta, karena harta seseorang akan menjadi bertambah dan multi manfaatnya, bukan hanya untuk diri sendiri. Menjalankan ibadah maliyah diantaranya: A. Membersihkan harta dari hak-hak orang lain, menyuburkan sifat-sifat kebaikan. C. Menjaga keseimbangan hidup. D. Menumpuk rasa kasih sayang. E. Mengikis jurang kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. F. Menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar dan berkah. G. Menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah SWT. Makna spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan sehari-hari yaitu zakat sebagai media ta'diyat an-nufus, yaitu membersihkan dan menyucikan harta benda, serta membersihkan muzaki dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Infak merelokasikan nilai kedermawanan yang memiliki peran penting dalam peranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional terkait pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, terutama nasib mereka yang lemah. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang dan merefleksikan kesolehan individu dan kesolehan sosial. Baik, untuk pembahasan kelima telah selesai. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan ke-6, yaitu akhlak dan perannya sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Pengertian akhlak, etika, dan moral. Hakikat akhlak merupakan sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran lagi, dan sudah menjadi kebiasaan. Etika adalah standar menilai didasarkan pada penilaian aspek baik dan buruknya tingkah laku manusia serta hak dan kewajiban moralitasnya. Moral lebih dihubungkan dengan sistem hidup dan mengarah pada tatanan nilai hidup seseorang. Bedaannya, etika ilmu, moral ajaran, dan akhlak adalah tingkah laku manusia. 2. Sumber akhlak dalam Islam. Sumber pokok akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Peranan akhlak dalam keberhasilan hidup. Peran akhlak dalam keberhasilan hidup dengan akhlak, manusia akan memperoleh keberhasilan hidupnya, yakni kebahagiaan dan keharmonisan dalam berhubungan dengan Allah SWT, di samping berhubungan dengan sesama makhluk dan juga alam sekitar. Urgensi lain, akhlak dijadikan sebagai alat untuk menentukan baik dan buruknya sifat dan tingkah laku seseorang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk pembahasan ke-6 kita telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan pembahasan terakhir kita, yaitu pembahasan ke-7, yaitu macam-macam akhlak dan peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Akhlak terhadap
Allah dan Rasulullah. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala antara lain takwa, cinta dan ridho, ikhlas dan raja, tawakal, syukur, muraqabah dan taubat. Sedangkan akhlak terpuji bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai dan memuliakan Rasul, surah Al-Taubah ayat 24, mengikuti dan menaati Rasul, surah An-Nisa ayat 59, mengucapkan salawat dan salam, surah Al-Ahzab ayat 56. 2. Akhlak individu dan sosial. Akhlak individual yang harus dimiliki seorang muslim diantaranya A. Benar atau jujur atau syidik. B. Dapat dipercaya atau amanah. C. Teguh pendirian atau istiqomah. D. Menjaga harga diri atau iffah. E. Bersungguh-sungguh mujahadah. F. Berani atau syaja'ah. G. Rendah hati atau tawadu. H. Malu. I. Sabar dan pemaaf. Sedangkan akhlak sosial yang harus dimiliki seorang muslim antara lain saling menyayangi, saling menasihati, saling menghormati, berlaku adil, menjaga persaudaraan, tolong menolong dalam suatu kebaikan dan bermusyawarah. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Pertama, akhlak terhadap lingkungan meliputi menjaga kebersihan, menyayangi hewan, melakukan penghijauan, menghidupkan lahan mati, menjaga stabilitas alam, keberadaan kekayaan alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. 4. Peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam agama Islam, peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki fungsi yang sangat fundamental. Karena pada dasarnya kualitas suatu bangsa ditentukan pada moralitas masyarakatnya. Suatu negara yang ideal di mata Allah adalah negara yang selain diberikan Allah anugerah sumber daya alam yang berlimpah, juga penuhnya beriman dan taat pada hukum Allah. Itulah diistilahkan dalam Al-Quran baldatun taiban wa rabbun ghafur. Dengan berakhir penyampaian materi ke-7 atau penyampaian terakhir kita, maka berakhirlah presentasi kita ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.